Halo mahasiswa, selamat datang di kelas Bisnis Internasional pertemuan ke-10. Materi kita minggu ini yaitu mengenai kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Beberapa pokok bahasan kita minggu ini erat kaitannya dengan dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu, model-model pengambilan keputusan, serta kelompok dan tim dalam bisnis internasional. Yang pertama, kita bahas dulu tentang dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Jadi sebenarnya tantangan bagi pemimpin perusahaan berskala internasional jauh lebih besar ya daripada perusahaan domestik karena memang mereka harus menghadapi perbedaan individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, maka pemimpin perusahaan internasional perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang budaya, memiliki keterampilan komunikasi lintas budaya, membangun kesadaran akan perbedaan nilai, dan mempromosikan inklusi serta kerjasama tim yang inklusif. Ini dapat dicapai melalui pelatihan, pengembangan diri, konsultasi dengan ahli lintas budaya, serta membangun lingkungan kerja yang menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya. Kita lihat pada gambar ini, perusahaan internasional mungkin saja kan memiliki pemimpin dengan latar belakang budaya yang berbeda. Akhirnya, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan internasional dalam konteks dua pemimpin dari budaya yang berbeda juga dapat menjadi sangat beragam. Misalnya saja perbedaan dalam gaya kepemimpinan. Sebagai contoh, budaya timur mungkin cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang lebih otoriter dan hierarkis, sementara budaya barat mungkin lebih mendorong gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Perbedaan ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam cara pengambilan keputusan, komunikasi, dan juga dalam pengelolaan tim. Perbedaan lainnya mungkin bisa saja dalam hal nilai-nilai dan norma-norma yang mereka pegang. Misalnya, salah satu pemimpin mungkin menekankan nilai-nilai seperti kerjasama dan kesopanan, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada individualisme dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga konflik budaya. Perbedaan budaya dapat memunculkan konflik dalam interpretasi, nilai-nilai, dan juga cara pandang. Misalnya, kebiasaan atau praktik yang biasa dalam satu budaya mungkin dianggap tidak pantas atau mengganggu dalam budaya lain. Konflik budaya ini dapat menghambat kerjasama dan juga mempengaruhi hubungan antara pemimpin dan tim mereka. Oleh sebab itu, dalam mengatasi tantangan ini, maka penting bagi dua pemimpin untuk memiliki kesadaran lintas budaya yang tinggi, sikap terbuka terhadap perbedaan, kemampuan untuk beradaptasi, serta komunikasi dan kemampuan negosiasi yang kuat. Sekarang kita akan bahas tentang perbedaan kepribadian antar budaya. Hal ini merujuk pada perbedaan dalam atribut psikologis mendasar yang membedakan seseorang dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Kepribadian atau personality adalah kombinasi karakteristik, sikap, nilai, dan pola perilaku yang membentuk identitas seseorang. Nah, di sini digambarkan 5 besar sifat kepribadian manusia pada umumnya. 5 besar sifat kepribadian atau The Big Five Personality Traits adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur sifat kepribadian manusia. 5 sifat ini mencakup yang pertama openness atau keterbukaan. Ini menggambarkan sejauh mana seseorang terbuka terhadap pengalaman baru, pemikiran kreatif, dan ide-ide yang mungkin berbeda. Individu dengan tingkat keterbukaan yang tinggi cenderung memiliki imajinasi yang kaya, rasa ingin tahu yang besar, dan siap untuk menghadapi perubahan. Sedangkan orang dengan keterbukaan rendah sulit menerima perubahan dan hal-hal baru. Dalam konteks kepemimpinan pada bisnis internasional, sifat keterbukaan sangat penting karena sifat ini memungkinkan pemimpin untuk menerima dan menghargai perbedaan budaya, pemikiran, dan juga perspektif dari karyawan yang berasal dari budaya yang bermacam-macam. Pemimpin yang terbuka cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, lebih inovatif, dan lebih mampu berpikir out of the box, serta mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan praktik bisnis baru dan menavigasi tantangan lintas budaya. Yang kedua adalah extroversion atau ekstroversi. Kepribadian ini menggambarkan sejauh mana seseorang cenderung menjadi bersemangat, ramah, dan energik dalam berinteraksi dengan orang lain. Individu yang ekstrovert cenderung mencari stimulasi sosial, energi dari interaksi dengan orang lain, dan cenderung menjadi pusat perhatian dalam situasi sosial. Sementara ada juga orang yang introvert, yang tidak menikmati bersosialisasi dengan orang lain atau cenderung pendiam. Sifat ekstroversi ini dapat memberikan keuntungan dalam kepemimpinan bisnis internasional karena memungkinkan pemimpin untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Pemimpin yang ekstrovert cenderung lebih percaya diri dalam situasi sosial dan mampu membangun jaringan yang kuat. Mereka juga cenderung bersemangat dalam memimpin tim
dan berinteraksi dengan mitra bisnis internasional. Yang ketiga yaitu emotional stability. Ini menggambarkan sejauh mana seseorang stabil secara emosional dan mampu mengatasi stres. Individu dengan stabilitas emosional yang tinggi cenderung tenang, sabar, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi tantangan dan tekanan. Di sisi lain, individu dengan stabilitas emosional yang rendah lebih rentan terhadap kecemasan, stres, dan fluktuasi emosional, serta sering merasa insecure dengan dirinya sendiri. Stabilitas emosional ini sangat penting dalam kepemimpinan bisnis internasional, karena pemimpin yang stabil secara emosional dapat menghadapi tekanan dan tantangan dengan baik. Mereka mampu mempertahankan ketenangan dalam situasi yang sulit dan mengambil keputusan yang tepat. Stabilitas emosional juga membantu dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang harmonis dengan tim dan mitra bisnis internasional. Yang ketiga yaitu conscientiousness atau konsentrisitas. Ini menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki kontrol diri, disiplin, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Individu yang memiliki tingkat konsentrisitas yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan menjadi terorganisir, bertanggung jawab, berkomitmen, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat konsentrisitas rendah tidak terorganisir. Mereka kurang bertanggung jawab dan cenderung ceroboh. Sifat konsentrisitas ini memainkan peran penting dalam kepemimpinan bisnis internasional karena menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat seperti tanggung jawab, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan dan standar. Pemimpin yang konsentris cenderung memiliki visi yang jelas, mengatur tugas dengan baik, dan memastikan pencapaian tujuan yang tinggi. Mereka juga dapat memimpin dengan contoh dan membangun budaya kerja yang efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu agreeableness atau keharmonisan. Ini menggambarkan sejauh mana seseorang cenderung bersikap kooperatif, empatik, dan ramah terhadap orang lain. Individu yang memiliki tingkat keharmonisan yang tinggi cenderung bersikap ramah. Mereka lebih sabar, peduli dengan kepentingan orang lain, dan cenderung menghindari konflik. Sebaliknya, orang dengan tingkat keharmonisan rendah sangat mudah marah, tersinggung, dan tidak kooperatif. Sifat keharmonisan berperan penting dalam kepemimpinan bisnis internasional karena mempengaruhi hubungan interpersonal dan kerjasama antar pemimpin dan anggota tim serta mitra bisnis internasional. Pemimpin yang ramah, empatik, dan kooperatif cenderung lebih efektif dalam membangun hubungan yang baik, memfasilitasi kerja tim, dan menjalin kemitraan yang kuat. Mereka juga mampu mengelola konflik dengan baik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tapi penting untuk dicatat ya bahwa sebenarnya tidak ada satu jenis kepribadian yang secara eksklusif cocok untuk kepemimpinan bisnis internasional. Setiap situasi dan budaya bisnis memiliki kebutuhan dan tuntutan yang berbeda. Jadi penting bagi pemimpin untuk memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai konteks dan individu. Nah lalu manakah yang lebih berpengaruh? Nature atau nurture? Sebenarnya pertanyaan mengenai pengaruh antara nature atau warisan biologis dan nurture yaitu pengaruh lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk kepribadian telah lama menjadi perdebatan dalam bidang psikologi dan ilmu sosial. Kita sepakati saja bahwa pengaruh nature dan nurture pada kepribadian seseorang sebenarnya berinteraksi dan saling mempengaruhi, dan sulit untuk memisahkan secara tegas mana yang lebih berpengaruh. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki kecenderungan bawaan untuk menjadi lebih terbuka terhadap pengalaman baru atau malah tidak terbuka pada hal baru. Namun karena faktor lingkungan seperti paparan pada budaya yang berbeda atau pengalaman internasional, akhirnya justru dapat meningkatkan sifat keterbukaan seseorang tersebut. Nah sekarang kita bahas beberapa ciri-ciri kepribadian lain di tempat kerja ya. Yang pertama, locus of control atau locus control. Ini adalah sebuah konsep dalam psikologi yang menggambarkan keyakinan individu tentang sejauh mana mereka menganggap diri mereka memiliki kendali atas kehidupan dan kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Berdasarkan locus control ini, seseorang dapat memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu di tempat kerja, dan dari sinilah orang percaya bahwa jika mereka bekerja keras, maka mereka akan berhasil. Ada orang yang memiliki internal locus of control. Individu dengan locus kontrol internal ini cenderung memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki kendali dan pengaruh atas kehidupan dan hasil yang mereka capai dalam hidup. Mereka percaya bahwa tindakan mereka, keputusan, dan usaha mereka akan berdampak pada kesuksesan mereka di tempat kerja. Orang-orang dengan locus kontrol internal cenderung lebih mandiri, inisiatif, dan berani mengambil resiko.
Mereka mungkin merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka karena mereka merasa memiliki kontrol atas keberhasilan mereka. Sementara itu, ada juga orang dengan external locus of control atau locus kontrol eksternal. Individu dengan locus kontrol eksternal cenderung percaya bahwa faktor-faktor di luar kendali mereka seperti nasib, keberuntungan, ataupun orang lain memiliki pengaruh yang lebih besar atas hasil yang mereka capai. Mereka cenderung melihat peristiwa di tempat kerja sebagai hasil dari keadaan atau kekuatan eksternal, dan mereka mungkin merasa kurang memiliki kontrol atas keberhasilan mereka. Individu dengan locus kontrol eksternal mungkin lebih cenderung mengandalkan arahan dan petunjuk dari orang lain, serta menunjukkan tingkat motivasi yang lebih rendah dalam mencapai tujuan kerja. Tapi penting untuk diingat ya, bahwa locus of control bukanlah karakteristik kepribadian yang tetap dan sebenarnya dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti pengalaman, pendidikan, dan juga interaksi sosial dapat mempengaruhi pengembangan locus control seseorang. Seseorang dengan locus kontrol eksternal tidak selalu lebih buruk daripada yang memiliki locus kontrol internal. Penting bagi organisasi dan pemimpin untuk memahami perbedaan dalam locus kontrol individu dalam konteks kerja dan mengakomodasi gaya kerja yang berbeda agar dapat memaksimalkan potensi dan motivasi karyawan. Yang kedua ada self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam tugas, tanggung jawab, atau situasi tertentu. Ciri-ciri kepribadian individu di tempat kerja dapat terkait dengan tingkat self-efficacy yang mereka miliki. Individu dengan tingkat self-efficacy yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan di tempat kerja. Individu yang percaya diri cenderung menghadapi tantangan dengan sikap yang positif, mengambil inisiatif, dan memiliki motivasi yang tinggi. Sementara itu, orang dengan self-efficacy yang rendah justru ragu dan tidak percaya atas kemampuannya sendiri. Kemudian individu dengan self-efficacy yang kuat juga cenderung mampu mengatasi hambatan dan kegagalan dengan cepat. Mereka juga cenderung memiliki ambisi yang kuat di tempat kerja, dan mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mencapai tujuan yang ambisius dan menantang. Mereka berani mengambil resiko dan juga berusaha untuk mencapai prestasi yang tinggi. Kepribadian ketiga yaitu authoritarianism atau otoritarianisme. Otoritarianism yaitu suatu pola perilaku dan sikap kepribadian di mana individu cenderung untuk menghargai otoritas yang kuat, menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, dan memiliki keinginan untuk mengontrol dan mendominasi orang lain. Dalam konteks kepemimpinan bisnis internasional, individu dengan ciri kepribadian otoriter cenderung memiliki dorongan kuat untuk memerintah dan mengontrol situasi di tempat kerja. Mereka mungkin lebih suka mengambil peran otoritas dan memiliki keinginan untuk memimpin dengan cara yang otoriter, dengan sedikit ruang bagi partisipasi atau keterlibatan kolektif. Tapi ternyata ada tipe orang yang highly authoritarian dan less authoritarian loh. Perbedaan antara individu yang memiliki tingkat otoritarianisme yang tinggi atau highly authoritarian dan individu yang memiliki tingkat otoritarianisme yang rendah atau less authoritarian terletak pada ciri kepribadian, sikap, dan perilaku mereka terkait dengan otoritarianisme. Individu dengan otoritarianisme yang tinggi cenderung menghargai dan menghormati otoritas yang kuat. Mereka mungkin memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap aturan, perintah, dan otoritas yang ada. Di sisi lain, individu dengan otoritarianisme yang rendah cenderung memiliki sikap yang lebih kritis terhadap otoritas, lebih skeptis terhadap kekuasaan, dan lebih cenderung mempertanyakan otoritas yang ada. Selain itu, individu dengan otoritarianisme yang tinggi cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana mereka mengontrol dan mengarahkan bawahan mereka dengan sedikit partisipasi dan keterlibatan kolektif. Mereka mungkin kurang membuka ruang untuk kolaborasi dan partisipasi karyawan. Di sisi lain, individu dengan otoritarianisme yang rendah cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, dan memberdayakan mereka. Yang keempat yaitu self-esteem. Self-esteem atau harga diri adalah penilaian dan evaluasi positif yang individu berikan pada diri mereka sendiri. Ciri-ciri kepribadian individu di tempat kerja dapat terkait dengan tingkat self-esteem mereka. Individu dengan self-esteem yang tinggi cenderung memiliki keyakinan diri yang kuat terhadap kemampuan dan nilai diri mereka. Mereka percaya bahwa mereka memiliki potensi untuk berhasil dan mampu mengatasi tantangan yang ada di tempat kerja.
Keyakinan diri ini memungkinkan mereka untuk mengambil resiko yang sehat, menghadapi tantangan dengan optimisme, dan memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri. Mereka dapat mengakui dan menghargai prestasi dan kontribusi mereka sendiri di tempat kerja. Hal ini dapat memberikan motivasi intrinsik yang kuat dan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi mereka. Sementara itu, orang dengan self-esteem yang rendah memiliki penilaian diri yang negatif atau rendah. Mereka cenderung merasa kurang berharga dan memiliki keraguan terhadap kemampuan dan nilai diri mereka. Mereka mungkin merasa tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Mereka tidak layak mendapatkan penghargaan atau promosi dan meragukan kontribusi yang mereka berikan. Individu dengan self-esteem yang rendah juga seringkali mencari validasi atau pengakuan dari orang lain untuk merasa bernilai. Mereka mungkin mengandalkan pendapat atau pujian dari orang lain sebagai sumber peningkatan harga diri daripada mengandalkan evaluasi internal atau pencapaian pribadi. Selanjutnya kita bahas mengenai sikap. Sikap merupakan sesuatu yang kompleks yang melibatkan keyakinan, nilai-nilai, dan perasaan seseorang terhadap ide-ide tertentu, situasi, atau orang lain. Sikap dapat dibentuk oleh pengalaman pribadi, budaya, pendidikan, nilai-nilai keluarga, ataupun faktor-faktor lainnya. Dalam konteks organisasional, sikap individu terhadap pekerjaan, atasan, rekan kerja, dan organisasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi produktivitas, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional mereka. Pemahaman yang baik tentang sikap individu yang membantu organisasi dalam merancang strategi manajemen yang efektif, seperti pengembangan kebijakan sumber daya manusia, komunikasi internal, dan pembinaan budaya kerja yang positif. Dalam penelitian lintas budaya, perbedaan dalam sikap individu antar budaya-budaya yang berbeda sering diteliti untuk memahami bagaimana faktor budaya mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dalam hal bisnis internasional, sikap individu terhadap pekerjaan dan organisasi adalah faktor penting dalam menentukan tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasional mereka. Job satisfaction atau kepuasan kerja adalah sikap individu terhadap pekerjaan mereka yang mencerminkan sejauh mana mereka merasa puas atau terpenuhi dalam pekerjaan tersebut. Faktor budaya dapat mempengaruhi bagaimana individu menilai kepuasan kerja mereka. Misalnya dalam budaya yang mementingkan kestabilan dan keamanan pekerjaan, individu mungkin merasa puas dengan pekerjaan yang menawarkan jaminan keamanan dan stabilitas. Di sisi lain, dalam budaya yang mementingkan pencapaian pribadi dan penghargaan, individu mungkin merasa puas dengan pekerjaan yang menawarkan peluang promosi dan pengakuan. Kemudian organizational commitment adalah sikap individu terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Ini mencerminkan identifikasi dan loyalitas individu terhadap organisasi tersebut. Budaya juga dapat mempengaruhi tingkat komitmen organisasional individu. Misalnya, dalam budaya kolektivis di mana nilai-nilai kelompok dan sosial diutamakan, individu mungkin memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap organisasi karena mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Di sisi lain, dalam budaya yang lebih individualistik, individu mungkin memiliki komitmen yang lebih rendah terhadap organisasi karena mereka cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi. Kemudian kita juga perlu membahas tentang bagaimana persepsi dalam setiap budaya berbeda. Ini penting dalam manajemen sumber daya manusia. Persepsi individu terhadap dunia dan orang-orang di sekitarnya dapat dipengaruhi oleh budayanya. Persepsi melibatkan serangkaian proses kognitif yang digunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memberikan makna pada informasi yang diterima dari lingkungan mereka. Dalam konteks persepsi, individu mengumpulkan informasi melalui panca inderanya, mengolahnya, dan memberikan makna pada pengalaman yang mereka alami. Faktor budaya seperti norma, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman kolektif dapat mempengaruhi bagaimana individu menafsirkan dan memberikan makna pada informasi tersebut. Misalnya, dalam beberapa budaya, individualitas dan penekanan pada prestasi pribadi dapat mempengaruhi cara individu menafsirkan informasi tentang diri sendiri atau orang lain. Stereotip merupakan salah satu aspek persepsi yang berkaitan dengan persepsi negatif atau prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut atau karakteristik yang mereka miliki. Stereotip terjadi ketika individu membuat kesimpulan tentang seseorang berdasarkan karakteristik yang mereka anggap umum atau khas dari kelompok tersebut tanpa mempertimbangkan perbedaan individualitas. Dalam interaksi antar budaya, pemahaman dan kesadaran tentang persepsi dan stereotip sangat penting. Hal ini melibatkan membuka pikiran, menghargai perbedaan,
dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang individu dan budaya mereka. Dengan memperkuat pengertian antar budaya, individu dapat mengurangi prasangka dan stereotip, dan juga membangun hubungan yang lebih inklusif dan saling memahami. Selanjutnya, kita juga harus membahas tentang stres. Stress across cultures mengacu pada pengaruh budaya terhadap tingkat dan pengelolaan stres di antara individu dalam konteks budaya yang berbeda. Stres adalah respons fisiologis dan psikologis terhadap tuntutan atau tekanan yang dihadapi individu. Penting sekali untuk diingat bahwa tingkat stres yang optimal sebenarnya bisa memiliki dampak yang positif pada individu. Pada tingkat yang tepat, stres ini dapat menjadi sumber motivasi, kegembiraan, dan meningkatkan kinerja. Ketika individu menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka, tingkat stres yang moderat dapat mendorong mereka untuk mengatasi hambatan, mencapai tujuan, dan tumbuh secara pribadi. Namun terlalu banyak tekanan justru dapat memiliki konsekuensi negatif bagi individu. Ketika individu mengalami beban stres yang berlebihan atau melebihi kapasitas mereka, ini bisa menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental mereka, sehingga menimbulkan kelelahan, kecemasan, depresi, gangguan tidur, penurunan kinerja, dan masalah kesehatan lainnya. Faktor budaya dapat mempengaruhi bagaimana stres dilihat, dialami, dan diatasi oleh individu dalam masyarakat yang berbeda. Misalnya, dalam budaya yang mementingkan kerja keras dan pencapaian, individu mungkin lebih rentan terhadap stres yang berkaitan dengan beban kerja yang tinggi dan mengorbankan waktu istirahat dan rekreasi. Di sisi lain, dalam budaya yang lebih santai dan menekankan keseimbangan hidup, individu mungkin memiliki pendekatan yang lebih seimbang terhadap stres dan mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain stres, kita juga perlu membahas tentang motivasi ya. Motivation across cultures adalah konsep yang menyoroti pengaruh budaya terhadap dorongan individu untuk memilih perilaku tertentu. Motivasi melibatkan faktor internal dan eksternal yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan. Sementara itu, value atau nilai-nilai merupakan komponen penting dalam motivasi individu. Nilai-nilai mencerminkan apa yang individu anggap penting, baik secara pribadi maupun dalam konteks budaya mereka. Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi preferensi dan prioritas individu, dan dapat menjadi motivator dalam perilaku mereka. Misalnya dalam beberapa budaya, nilai-nilai seperti kebebasan, kesuksesan, atau keadilan sosial dapat mempengaruhi motivasi individu dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Sementara itu, kebutuhan juga merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi. Kebutuhan adalah apa yang individu yakini penting untuk bertahan hidup dan berkembang. Kebutuhan ini bersifat naluriah dan fisiologis, dan juga memainkan peran utama dalam mengarahkan perilaku manusia. Dalam konteks kebutuhan sosial, kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan otonomi, dan kebutuhan lainnya ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya. Misalnya dalam budaya kolektivis, kebutuhan untuk hubungan sosial yang erat dan afiliasi kelompok dapat menjadi motivator yang kuat dalam perilaku individu. Pemahaman mengenai motivasi individu dalam konteks budaya ini sangat penting untuk lingkungan bisnis. Memahami nilai-nilai dan kebutuhan yang memotivasi karyawan dalam budaya tertentu tentu dapat membantu manajer dan pemimpin dalam merancang program penghargaan, pengembangan karir, dan strategi manajemen kinerja yang sesuai dengan konteks budaya. Memperhatikan motivasi individu juga penting dalam membangun tim yang efektif dan menjaga tingkat keterlibatan dan kepuasan karyawan. Proses motivasi sendiri berbeda di antara budaya-budaya yang berbeda. Terdapat dua pendekatan utama dalam motivasi, yaitu need-based motivation dan process-based motivation. Need-based motivation atau pendekatan motivasi berbasis kebutuhan mengacu pada gagasan bahwa individu terdorong untuk bertindak karena adanya kebutuhan internal yang perlu dipenuhi. Teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow dan teori kebutuhan McClelland menekankan kebutuhan sebagai sumber utama motivasi individu. Kemudian process-based motivation atau pendekatan motivasi berbasis proses berfokus pada bagaimana individu dipengaruhi oleh proses kognitif, evaluasi, dan persepsi dalam memilih perilaku dan mencapai tujuan. Pemahaman tentang motivational process across cultures penting dalam konteks bisnis, organisasi, dan juga pendidikan. Pemimpin dan manajer perlu menyadari perbedaan budaya dalam motivasi individu dan menciptakan lingkungan kerja yang memenuhi kebutuhan dan menghormati proses motivasi yang berbeda.
Mengakui dan menghargai perbedaan budaya dalam motivasi juga dapat membantu merancang program insentif, penghargaan, dan pengembangan karir yang lebih efektif. Nah, dalam piramida ini, kita bisa melihat teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Abraham Maslow untuk menggambarkan hierarki kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini mempengaruhi motivasi dan perilaku individu. Tingkat paling dasar dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologis yang mencakup kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, tidur yang cukup, tempat tinggal, ataupun kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan ini harus terpenuhi sebelum individu dapat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mencari keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan keamanan finansial, perlindungan fisik, kesehatan, pekerjaan yang stabil, dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kebutuhan keamanan terpenuhi, individu merasa perlu memiliki hubungan sosial yang bermakna dengan orang lain. Kebutuhan sosial mencakup kebutuhan akan cinta, persahabatan, kelompok, dan juga interaksi sosial yang positif. Hal ini melibatkan kebutuhan akan penerimaan, persetujuan, dan rasa memiliki komunitas tertentu. Kemudian hierarki keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, individu mencari pengakuan, prestis, dan rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan penghargaan mencakup keinginan untuk dihargai oleh orang lain, mendapatkan prestasi, pengakuan atas keterampilan dan kontribusi individu, serta pemenuhan kebutuhan untuk merasa kompeten dan dihormati. Puncak hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah keinginan untuk mencapai potensi penuh individu dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kebutuhan ini melibatkan pengejaran tujuan pribadi, kreativitas, eksplorasi diri, dan perkembangan diri secara pribadi dan profesional. Teori kebutuhan Maslow menyatakan bahwa individu akan mencari untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah dalam hierarki sebelum bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang merasa kelaparan atau kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan fokus pada kebutuhan penghargaan atau aktualisasi diri hingga kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Namun penting untuk diingat bahwa teori ini tidak berlaku secara universal untuk semua individu dan budaya. Prioritas kebutuhan dan hierarki dapat bervariasi tergantung pada faktor budaya, individu, dan juga konteks yang spesifik. Selain teori kebutuhan Maslow, ada juga teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland ditemukan oleh psikolog yang bernama David McClelland untuk menggambarkan 3 kebutuhan psikologis dasar yang mendorong perilaku individu. Teori ini berfokus pada motivasi intrinsik dan kebutuhan psikologis yang mendorong individu untuk mencapai prestasi. Yang pertama yaitu kebutuhan prestasi atau need for achievement. Kebutuhan prestasi adalah kebutuhan individu untuk mencapai hasil yang signifikan, menetapkan tujuan yang menantang, dan merasa kompeten dalam pencapaian pribadinya. Individu dengan kebutuhan prestasi yang tinggi cenderung memiliki dorongan yang kuat untuk menjadi yang terbaik dalam pekerjaan atau aktivitas mereka. Mereka ini menikmati tantangan, umpan balik yang konstruktif, dan mencari tanggung jawab pribadi dalam mencapai hasil yang luar biasa. Yang kedua adalah kebutuhan kekuasaan atau need for power. Kebutuhan kekuasaan mencerminkan dorongan individu untuk memiliki pengaruh dan kontrol terhadap orang lain. Ada 2 jenis kebutuhan kekuasaan dalam teori McClelland, yaitu kebutuhan kekuasaan pribadi atau personal power dan kebutuhan kekuasaan sosial atau social power. Individu dengan kebutuhan kekuasaan yang tinggi cenderung ingin mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, sedangkan individu dengan kebutuhan kekuasaan sosial cenderung ingin menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang lebih luas dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga yaitu kebutuhan afiliasi atau need for affiliation. Kebutuhan afiliasi ini mencerminkan dorongan individu untuk memiliki hubungan sosial yang dekat, afiliasi kelompok, dan diterima oleh orang lain. Individu dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi cenderung mencari hubungan yang hangat, saling percaya, dan kooperatif dengan orang lain. Mereka lebih menyukai kerjasama daripada persaingan, dan kenyamanan dalam kebersamaan menjadi lebih penting bagi mereka. Sekarang kita bahas lebih banyak tentang process-based motivation. Seperti dijelaskan sebelumnya, process-based motivation adalah pendekatan dalam memahami motivasi yang menekankan pentingnya proses kognitif dan evaluasi subjektif individu dalam memilih perilaku dan mencapai tujuan. Teori-teori motivasi berbasis proses berfokus pada bagaimana individu memproses informasi, mengevaluasi situasi,
dan membuat keputusan berdasarkan harapan dan nilai-nilai pribadi mereka. Dalam konteks process-based motivation, individu termotivasi untuk berperilaku dengan cara tertentu ketika mereka percaya bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan hasil yang mereka anggap menarik atau bernilai secara pribadi. Setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Beberapa individu mungkin termotivasi oleh faktor ekonomi seperti uang dan keamanan finansial. Orang lain mungkin lebih terdorong oleh kebutuhan seperti pengakuan, prestis, atau kepuasan sosial. Keinginan dan kebutuhan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor nilai pribadi atau tujuan ataupun pengalaman hidup mereka. Oleh sebab itu, penting sekali untuk diingat bahwa kebutuhan dan preferensi individu dapat bervariasi secara signifikan antara satu orang dengan orang lainnya. Oleh karena itu, kebijakan dan program motivasi yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan individu yang berbeda dan memungkinkan ruang bagi variasi dalam motivasi dan preferensi tersebut. Selain itu, kebijakan organisasi juga dapat berperan dalam membentuk motivasi individu. Kebijakan yang memberikan pengakuan dan penghargaan yang adil, kesempatan pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan partisipasi dalam meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita bahas mengenai leadership atau kepemimpinan. Leadership adalah penggunaan pengaruh oleh seorang individu untuk membentuk tujuan kelompok atau organisasi, memotivasi perilaku yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, dan membantu menentukan budaya atau identitas organisasi. Seorang pemimpin memiliki peran kunci dalam mengarahkan, menginspirasi, dan mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada dua teori kepemimpinan yang kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu Contemporary Leadership Theory atau teori kepemimpinan kontemporer. Teori ini mengakui bahwa sebenarnya tidak ada satu set perilaku kepemimpinan yang universal dan cocok untuk semua situasi. Teori ini menekankan pentingnya adaptasi dan penyesuaian perilaku kepemimpinan sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh pemimpin tersebut. Pemimpin yang efektif harus mampu menilai konteks dan kebutuhan spesifik yang ada, dan kemudian mengubah perilaku mereka untuk memenuhi situasi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pemimpin untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan. Yang kedua yaitu Globe Leadership Theory atau teori kepemimpinan Globe adalah sebuah teori yang mengidentifikasi 6 perilaku pemimpin yang dapat diamati dan dinilai dalam berbagai budaya. Globe atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness meneliti perilaku kepemimpinan di berbagai negara dan budaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri kepemimpinan yang berlaku secara universal. Keenam perilaku pemimpin yang diidentifikasi oleh Globe adalah yang pertama, autonomous leadership. Kepemimpinan ini memberikan otonomi di mana pemimpin memberikan kebebasan dan kemandirian kepada anggota kelompok dalam mengejar tujuan mereka. Yang kedua, charismatic atau value-based leadership. Kepemimpinan ini karismatik dan berbasis pada nilai, di mana pemimpin mampu menginspirasi dan mempengaruhi anggota kelompok melalui ketenaran, kepercayaan, dan kepuasan yang dihasilkan dari kepatuhan dan nilai-nilai bersama. Yang ketiga yaitu human-oriented leadership atau human leadership. Kepemimpinan ini berorientasi pada kemanusiaan, di mana pemimpin memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan anggota kelompok, serta menunjukkan kepedulian dan empati yang tinggi. Yang keempat yaitu participative leadership, yaitu kepemimpinan partisipatif di mana pemimpin mendorong partisipasi dan kontribusi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan dan merumuskan tujuan. Yang kelima yaitu self-protective leadership, kepemimpinan yang berorientasi, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada perlindungan diri, di mana pemimpin berfokus pada melindungi kepentingan dan keberlanjutan pribadi, terutama dalam situasi yang tidak stabil atau berisiko. Yang keenam yaitu team-oriented leadership, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada timnya, di mana pemimpin fokus pada kerja tim, kerjasama, dan pengembangan hubungan positif antar anggota tim. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai model pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya setiap pemimpin itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan ya. Sudah dibahas sebelumnya bahwa setiap orang memiliki pertimbangan dan latar belakang budaya masing-masing dan mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Artinya cara kepemimpinan yang mereka pilih pun
mungkin berbeda-beda sehingga mempengaruhi model pengambilan keputusan yang mereka gunakan ketika terjadi masalah yang perlu untuk diselesaikan. Di sini terdapat dua model dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu normative model dan yang kedua yaitu descriptive model. Dalam model normatif atau normative model, manajer mengambil keputusan dengan proses yang dimulai dari yang pertama yaitu melihat masalahnya, melihat apa yang terjadi. Setelah itu, maka manajer akan menentukan beberapa alternatif solusi yang mungkin bisa diambil. Yang ketiga, para manajer atau pemimpin akan mengevaluasi setiap alternatif solusi yang ada untuk melihat mana yang paling tepat digunakan untuk masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, yaitu memilih alternatif solusi yang paling baik untuk situasi tersebut. Selanjutnya, mereka akan mengimplementasikan alternatif solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Setelah itu, barulah para pemimpin atau manajer akan mengevaluasi hasil dari solusi yang telah diterapkan tersebut. Umumnya, model proses pengambilan keputusan normatif menghasilkan keputusan yang paling baik bagi kepentingan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu model pengambilan keputusan deskriptif. Di sini pemimpin atau para manajer bisa mengambil keputusan bahkan tanpa informasi yang lengkap mengenai suatu masalah. Dan sebenarnya model pengambilan keputusan seperti ini mungkin tidak menghasilkan keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, sekarang menurut kalian kira-kira model pengambilan keputusan yang manakah yang lebih baik? Ini tergantung ya, tentu masing-masing orang punya pemikirannya sendiri, punya pandangan sendiri, dan ini juga akan tergantung pada situasi yang berbeda-beda ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tim dalam bisnis internasional. Kita harus menyadari bahwa terlepas dari apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan domestik atau perusahaan kecil, ataupun MNC yang besar, sebagian besar dari pekerjaannya itu dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam tim atau dalam kelompok operasional. Oleh sebab itu, maka kita perlu tahu bagaimana membuat kelompok yang baik atau seperti apa sebenarnya kelompok yang baik itu. Nah, sekarang kita lihat di sini tim yang matang seperti apa atau tim yang baik seperti apa. Yang pertama kita lihat di sini bahwa tim yang matang adalah tim yang mengembangkan struktur peran yang didefinisikan dengan baik. Artinya di sini maka setiap anggota tim harus memiliki peran tertentu di dalam tim tersebut. Kemudian dia harus menerima apa yang menjadi pekerjaannya dan memberikan kontribusi terhadap tim dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu tim yang matang harus menetapkan norma-norma bagi setiap anggotanya. Norma di sini adalah standar perilaku seperti bagaimana orang harus berpakaian, kapan rapat tim akan dilakukan, dan kapan kegiatan akan dimulai. Selain itu, tim juga harus menetapkan konsekuensi dari setiap kesalahan yang dilakukan, misalnya ketidakhadiran, kemudian berapa banyak yang harus dihasilkan oleh setiap anggota timnya, dan juga berbagai macam norma-norma dan aturan-aturan lainnya. Ini semua harus dibahas di awal dan dipastikan bahwa semua anggota tim mengetahui mengenai aturan-aturan atau norma-norma dalam tim tersebut. Kemudian tim yang matang juga adalah tim yang kohesif. Kohesif di sini berarti bahwa setiap tim semakin solid setiap harinya, saling menjaga dan menghargai dengan lebih baik demi mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu pemimpin informal. Pemimpin informal adalah individu-individu yang diberikan status khusus oleh anggota tim dan memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan tim tanpa menggunakan otoritas formal. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam tim meskipun mereka tidak memiliki posisi atau kekuasaan formal sebagai pemimpin. Peran pemimpin informal ini sebenarnya sangat berharga ya dalam mempengaruhi tim dan membantu mencapai tujuan bersama. Jadi, apakah menurut kalian dalam tim kalian sudah ada pemimpin informal? Baiklah, sekian dulu penjelasan materi kita minggu ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu dalam video ajar selanjutnya. Dadah!